Mungkin Syahwa kalau punya nomor teleponnya Liza atau Sani atau Jamil ya bisa ditelepon dulu karena sayang banget nih karena kan ini ambil nilai ya, nilai presentasi tapi nggak hadir gitu. Nah, saya kasih kesempatan buat ditelepon dulu atau di spam call juga terserah gitu ya. Intinya bisa join gitu yang namanya Liza. Oke, sebelum mulai presentasi saya coba tanya dulu nih ke Syahwa ketuanya ya, ketua kelompok ya. Bisa dengar suara saya nggak Teh? Ya, Bapak. Di sini kan ada Syahwa, ada Kang Sani, ada Teh Liza sama Jamil. Nah, di sini semuanya berkontribusi nggak dalam mengerjakan PowerPoint? Iya, berkontribusi Bapak semuanya. Oke, semuanya ngerjain ya berarti ya. Oke, jadi itu dulu. Kemudian Liza ini ada kabar nggak Teh barusan nih dikasih waktu? Ada katanya sebentar lagi mau join. Udah masuk Bapak baru selesai Zoom. Oke, sip. Oke, berarti bisa dimulai ya. Kelompok berapa ini Teh? 5 ya. Kelompok 5 bisa dimulai untuk presentasinya maksimal di 15 menit. Silahkan ya. Saya serahkan ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perhitungan eh, PPh satu memahami skema TER dalam pasal 17. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Wira selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kelas online hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu era baru PPh 21 sejak 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema pemotongan PPh 21 yang lebih sederhana dan adil. Regulasi ini menandai perubahan mendasar dengan cara pajak penghasilan karyawan dihitung dan dipotong setiap bulannya. Yang pertama ada kepastian hukum, memberi landasan regulasi yang jelas dan tidak ambigu bagi seluruh pihak terkait. Lalu yang kedua, kemudahan administrasi, mempermudah proses pemotongan pajak bagi pemberi kerja dan karyawan. Lalu yang ketiga ada integrasi NIK, tidak ada lagi tarif tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Semua berbasis NIK. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, dua skema utama pemotongan PPh satu. Skema PPh satu yang baru menggunakan dua pendekatan berbeda yang saling melengkapi. Pemahaman atas keduanya sangat penting bagi pemberian kerja dan wajib pajak. Untuk yang pertama ini ada tarif efektif rata-rata atau juga disebut dengan TER, digunakan untuk pemotongan bulanan dari Januari hingga November, bersifat praktis dan langsung diterapkan pada penghasilan bruto setiap bulan tanpa perlu menghitung PTKP secara rinci di awal.
Terus yang kedua ada tarif pasal 17 yaitu progresif, digunakan untuk perhitungan tahunan pada masa pajak Desember, bertujuan melakukan true up atau penyesuaian akhir pada total pajak yang terutang sepanjang tahun akurat sesuai kemampuan ekonomis wajib pajaknya. Terus ada juga alur prosesnya. Yang pertama ini penyesuaian akhir, true up, selisih TER versus progresif. Yang kedua ada fase artikel 17 tahunan dari Desember pajak progresif di plus juga true up. Untuk yang ketiga ada hitungan potongan, potong tiap gaji sesuai TER, dan yang fase terakhir itu TER per bulannya. Dari Januari sampai November presentasi pada bruto. Diagram di atas ini menggambarkan alur dua fase perhitungan PPh 21. Fase pertama menggunakan TER untuk pemotongan bulanan yang sederhana, dan fase kedua menggunakan tarif pasal 17 untuk menyesuaikan akhir tahun. Untuk selanjutnya mengenai tarif efektif rata-rata TER, TER adalah tarif pemotongan pajak yang telah ditetapkan pemerintah dan bersifat wajib diterapkan pada setiap pajak kecuali masa pajak terakhir. TER dirancang agar pemotongan lebih sederhana tanpa mengurangi keadilan pajak. Untuk TER bulanannya dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status, yaitu PTKP kategori A, tidak kawin dan tunjangannya 0. Kategori B itu kawin, tunjangannya 0. Kategori kawin, tunjangannya 1, dan tidak kawin, tunjangannya 1. Terus ada kategori C yang dimana ini kategori tunjangannya 2, terus 3 tidak kawin, 2, dan 3. Setiap kategori memiliki persentase berbeda. Untuk TER harian diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang menerima penghasilan berdasarkan hari kerja, persentase berbeda dari TER bulanan. Terus yang terakhir ada sifat wajib. TER wajib diterapkan pada setiap masa pajak Januari sampai November. Pemberi kerja tidak dapat memilih untuk langsung menggunakan tarif pasal 17 di awal tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada tarif progresif, tarif pasal 17 struktur progresif tahunan. Tarif pasal 17 UU PPh menggunakan sistem lapisan bracket, di mana setiap lapisan penghasilan dikenakan tarif berbeda. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar presentasi pajaknya, mencerminkan prinsip keadilan vertikal. Lapisan penghasilan neto setahun sampai dengan 60 juta, tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta, tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajak 25%. Di atas 500 sampai 5 miliar, 30%. Di atas 5 miliar, tarif pajak 35%. Tarif pasal 17 digunakan pada masa pajak Desember untuk menghitung total pajak terutang setahun secara akurat. Kemudian dikurangi total PPh 21 yang telah dipotong Januari sampai November. Next. Simulasi perhitungan TER Januari hingga November. Berikut contoh konkret perhitungan PPh 21 menggunakan TER untuk karyawan dengan status tidak kawin atau tanpa tanggungan yang menerima gaji 8 juta per bulan. Data wajib pajak. Gaji bruto 8 juta per bulan, status PTKP TK atau 0. Kategori TER A. Presentasi TER kategori A 1,5%. Di sini ada langkah perhitungannya. Rumus penghasilan bruto dikali presentasi TER 8 juta dikali 1,5%, 120.000 per bulan. Total PPh 21 Januari hingga November 11 bulan, 11 kali 120.000
Totalnya 1.320.000. Jumlah ini akan menjadi kredit pajak yang dikurangkan saat perhitungan Desember. Rp 8 juta gaji bulanan penghasilan bruto per bulan. Rp 120.000 PPh 21 per bulan yang dipotong tiap bulan. 1,5% tarif TER kategori A untuk TK atau 0. Rp 1,32 juta total Januari hingga November akumulasi 11 bulan. Selanjutnya akan dituliskan oleh rekan saya. Simulasi penyesuaian akhir tahun Desember. Pada masa pajak Desember dilakukan true up menggunakan tarif pasal 17. Tujuannya memastikan total pajak yang dibayarkan sepanjang tahun sesuai dengan kewajiban pajak sebenarnya berdasarkan penghasilan neto setahun. Yang pertama itu menghitung penghasilan. Hitung neto tahunan dan terapkan pasal 17. Yang kedua, tentukan PPh 21, hitung total PPh 21 terutang tahunan. Yang ketiga ada hitung true up, kurangi PPh terutang dengan potongan Januari sampai November. Proses true up ini memastikan bahwa total pajak yang dibayarkan karyawan sepanjang tahun tepat sesuai kemampuan ekonomisnya. Rumus Desember, PPh 21 Desember sama dengan PPh terutang setahun pasal 17 dikurang PPh dipotong Januari sampai November. Hasilnya bisa lebih besar, lebih kecil, atau bahkan nol, tergantung selisih antara perhitungan TER dan tarif progresif. Mengapa true up penting? Pertama, memastikan keadilan bagi wajib pajak penghasilan rendah. Yang kedua, mencegah kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada menyesuaikan dengan PTKP yang sebenarnya. Yang keempat, memenuhi prinsip pajak berdasarkan kemampuan ekonomis. Kesimpulannya adalah sistem PPh 21 berbasis TER dan pasal 17 menciptakan keseimbangan antara kemudahan administrasi dan keadilan perpajakan. Pemahaman yang baik atas kedua skema ini adalah kunci kepatuhan yang efektif. TER menyederhanakan administrasi bulanan dengan persentase tetap per kategori. Pemberi kerja dapat memotong pajak secara cepat dan akurat setiap bulan tanpa perhitungan rumit. Ini mengurangi beban administratif perusahaan secara signifikan. Pasal 17 menjamin keadilan di akhir tahun. Mekanisme true up pada Desember memastikan setiap wajib pajak membayar pajak sesuai kemampuan ekonomi sebenarnya, bukan sekedar estimasi bulanan. Prinsip keadilan vertikal terjaga. Yang terakhir, kepatuhan menciptakan efisiensi bisnis. Perusahaan yang memahami dan menerapkan sistem ini dengan benar akan memiliki proses payroll yang lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari risiko sanksi perpajakan. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, Boleh selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi kelompok 1 hingga 4 bisa bertanya ya. Nanti ya dijawab sama. Oke, ini Ciko dulu berarti ya yang bertanya ya. Oke Pak, Kak izin menjawab, izin bertanya dan memperkenalkan diri. Nama saya Ciko Hendar Prasetyo dengan NIM 25500091300. Mengapa pemerintah nilai sistem PPh 21 yang baru lebih sederhana dan adil bagi wajib pajak?
Punten sebelumnya, pertanyaannya didapat dicerna tadi Syahwa dan teman-teman bisa dicatat ya tadi ya dari Ciko. Aman ya? Boleh minta untuk ulang lagi. Oh ya, boleh diulang lagi. Mengapa pemerintah menilai sistem PPh 21 yang baru lebih sederhana dan adil bagi wajib pajak? Maaf, boleh ditulis di chat Zoom-nya aja nggak? Boleh Kak, ini. Oke, saya mau nanya sedikit ke Syahwa, ke Sani, Liza, sama Jamil. Nah, kalau kelompok ini 4 orang atau 5 orang ya? Karena di sistem itu ada Rio Rigin gitu. Tapi nggak ikut ngerjain ya berarti ya, sama nggak presentasi juga ya. Iya, Bapak nggak ikut Heeh. ngerjain. Tapi sebenarnya ada namanya ya. Maksudnya dia tuh sebenarnya di Ada. kelompok 5 ya. Oke, berarti nggak apa-apa, nggak ngerjain terus tidak presentasi juga ya. Oke, berarti ya sementara nol nilainya gitu untuk nilai presentasi. UTS ada, tugas juga ada. Oke, oke, sip, sip, lanjut ya. Ini masih ada satu yang nanya ya ini ya. Tapi ini kayaknya tadi Hasbi ya ini ya. Yang mau bertanya ini. Iya Pak. Di rename dulu Kang. Soalnya itu namanya itu Oh nama masih Zoom. bentar Kang. Ah, Bentar Pak. ah. Oh ini tadi teh udah di rename Pak. Cuman kayaknya harus keluar terus masuk lagi, masuk ulang kayaknya Pak. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa, berarti mungkin Sani dan kawan-kawan dicatat aja pertanyaannya ya. Dari Hasbi ya. Ya, silakan Kang Hasbi. Ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hasbi Asidik dengan NIM akhir 1299. Izin bertanya Kang Teteh. Pertanyaannya, mengapa pemahaman terhadap ter dan pasal 17 penting bagi perusahaan? Terima kasih. Maaf, boleh diulang nggak soal? eh, Mengapa pemahaman terhadap ter dan pasal 17 penting bagi perusahaan? Cukup dipahami ya pertanyaannya ya dari Hasbi ya, teman-teman ya. Ada lagi mungkin ini 2 lagi yang mau bertanya. 2 orang lagi silahkan bagi yang mau dapat nilai tambahan dengan yang lain. Apakah ada nih banyak nih ada Alfia, ada Dimas, Dewi Nurani ya, Leni, terus Bagas, Arif, Nanda, Nicole, kemudian Rehan, Ririn. Silahkan kalau mau bertanya ya.
Tapi kalau tidak mau nggak apa-apa. Hmm. Begitu boleh mulai dicicil aja ngejawab ya teman-teman ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan yang Hasbi tadi, Pak. Oke, silahkan Liza. Mengapa pemahaman terhadap TER dan pasal 17 penting bagi perusahaan? Karena keduanya itu berkaitan langsung dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak karyawan maupun perusahaan. Contohnya itu menghindari kesalahan perhitungan pajak, ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terus ada mempermudah pengelolaan payroll, selanjutnya ada membantu perencanaan keuangan perusahaan serta mengurangi resiko sengketa pajak. Singkatnya, TER berfungsi sebagai mekanisme praktis perhitungan pajak bulanan, sedangkan pasal 17 menjadi dasar tarif pajak penghasilan tahunan. Seperti itu. Gimana Hasbi, bisa diterima jawabannya? Cukup Pak. Terima kasih banyak. Sip, sip. Makasih ya. Lanjut lagi yang pertanyaan dari Ciko tadi ya. Ada yang mau jawab dari kelompok 5? Izin menjawab untuk pertanyaan Ciko tadi, Oke, kenapa silahkan. lebih sederhana dan adil? Jadi perhitungannya praktis dari Januari sampai November dengan skema TER, tarif efektif rata-rata pajak cukup dihitung dengan mengalihkan penghasilan bruto dikali presentasi TER. Tidak perlu lagi menghitung PTKP, biaya jabatan, atau iuran pensiun secara rinci setiap bulannya. Lalu ada juga integrasi NIK. Jadi penggunaan NIK sebagai basis data menghilangkan kerumitan tarif tambahan 20% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Lalu yang terakhir itu kepastian hukumnya, regulasi PMK nomor 168 tahun 2023. Kenapa lebih adil? Karena mekanisme true up, lalu keadilannya vertikal, menyesuaikan juga dengan PTKP. Jadi sederhananya, karena TER membuat gajian bulanan anti ribet dan adil karena pasal 17 memastikan perhitungan akhir tetap akurat sesuai kantong masing-masing wajib pajak. Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Cukup Kang, makasih Kang. Izin ngewakilin soalnya Cikonya lagi kamar mandi dulu cenah Kang. Oke, oke, oke. Sip. Makasih ya. Kalau begitu saya rasa sudah cukup ya untuk presentasi dari kelompok 5. Berarti di sini tuh kan ada 5 kelompok ya. Mungkin boleh saya yang gantian share screen ya. Teh siapa tadi ini? Syahwa ya. Boleh ditutup. Oke, teman-teman. Kita kan sekarang ini sebenarnya pertemuan 11 ya. Sekarang hari ini nih 11. Berarti sisa 12, 13, 14, 15. Sisa 4 kali lagi kurang lebih ya. Nah, paling saya mau langsung bagi aja apa namanya materi ya. Jadi nanti teman-teman bisa punya banyak waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Kebetulan kita ada 3 materi lagi, jadi ada 1 atau 2 materi yang double nih. Mungkin pertemuan minggu depan bisa langsung 2 kelompok gitu, yang maju gitu ya. Karena kan pasti beda-beda juga kan. Nah ini sudah terlihat barangkali ini slide-nya, teman-teman. Sudah, Sudah Pak. Sudah Bapak. Nah kelompok 1 dan 2 mana? Kelompok 1 dan 2 ada perwakilannya di sini. Ingat nggak kelompok berapanya, teman-teman? Saya kelompok 2, Pak. Oke, Leni kelompok 2. Kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya bentar. Ririn ya. Oke, berarti ada perwakilan lah setidaknya ya. Nah, ini untuk minggu depan. Jadi kelompoknya Leni dan kelompoknya Ririn kan 2 kelompok yang berbeda tuh, tapi menyajikan materi yang sama.
Tuh ya. eh Bisa di screenshot ini mungkin Leni dan Ririn materinya Udah, kelompok Pak. 1 dan 2. Oke, sip, kita lanjut untuk pertemuan 13. Pertemuan 13 ini kelompok 3 dan 4. Ada nggak kelompok 3 dan 4 di sini? Perwakilannya. Ada kelompok 3 dan 4. Saya dari kelompok 3, Pak. Oke, ada Alfiah ya. Kelompok Iya, 4 Pak. siapa? Kelompok 4. Kelompok 4 kayaknya yang kakak tingkat ya kayaknya ya. Dimas kelompok 4 ya. Dimas ya. Dimas terus siapa lagi nih tadi? Saya sambil cek juga. Syahla juga ya. Syahla sama Dimas kelompok 4 bener ya? Bisa dengar suara saya nggak? Teman-teman yang kelompok 4. Oke. Paling saya nitip ke Leni aja. Ini materi untuk kelompok 3 dan 4 ya Leni ya. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman di kelas ya. Tadi kelompok 3 ada Alfi ya. Benar ya? Alfiah Nur Iya, Pak. Montas ya. Nah, ini materi buat kelompok 3 dan 4. Jadi, eh, pertemuan 13 nanti 2 kelompok langsung presentasi secara bergantian. Udah di screenshot ini materi. Sudah, Pak. Oke, sip Leni. Berarti yang ini eh sebentar teh. Pertemuan 12 ini tadi kelompok 1 dan 2 ya. Benar ya? Kelompok 1 dan 2 tadi kelompoknya Leni sama Ririn ya, berarti ya. Ini minggu depan. Nah, 2 minggu lagi ini untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok Alfi dan Syahla tadi ya. Nah, ini untuk pertemuan 14 kelompok 5. Untuk kelompoknya Sani, Jamil, Syahwa tadi ya. Sama Liza ya, ini ya materinya ya untuk pertemuan 14. Terkait PPN ya, teman-teman ya. Udah di screenshot untuk pertemuan 14. Udah, Pak. Oke, aman ya pembagian materi ya. Karena saya setelah cek lagi di RPS, kita kan sisa 3 kali nih sebenarnya teman-teman. 12, 13, dan 14. Tapi di pertemuan 15 itu sama seperti apa namanya? Sebelum UTS kita akan adakan kuis secara online. Ya, jadi tidak perlu hadir ke kelas, tidak perlu datang ke kelas, teman-teman mengerjakan secara online saja. Kayak persis lah sebelum UTS, masih ingat ya, kita pernah ada kuis di eh, sistem kan waktu itu di Sinau ya, ingat ya, pertemuan 7. Nah, jadi itu untuk pertemuan 15. Nah, pertemuan 16 kita UAS. Nah, saya mohon banget, minta tolong lah bisa disampaikan ya ke teman-teman, kalau bisa jangan ada yang absennya jebol atau lebih dari 3 kali ya. Karena sayang banget gitu kalau nggak bisa ikut ujian tuh hanya karena masalah administrasi. Kalau yang masalah kuis atau misalnya ujian dan segala macam, itu kan dari poin-poin keaktifan kamu nih kan bisa saya bantu nanti gitu. Asalkan lengkap aja, kehadiran lengkap, tugas-tugas kuis-kuis lengkap, presentasi selalu datang gitu ya. Ya insya Allah aman lah, nggak akan mengulang gitu kalau saya. Ya. Asalkan semua yang diminta itu tuh dikerjakan gitu. Tugas ngerjain, kehadirannya aman ya. Maksimal 3 kali dalam satu semester, kuis ikut gitu. Aman lah insya Allah gitu. Nggak akan saya kasih D, nggak akan saya kasih P. Itu untuk materi aman ya Leni ya tadi ya. Untuk pertemuan 12, 13, 14 sudah saya bagi ya materinya ya. Aman, Bapak. Oke, sip. Saya izin nambahin sedikit saja teman-teman. Eh, Perhitungan TER. Minggu lalu sebenarnya udah saya jelasin juga di kelas ya. Waktu kita offline ya. Yang ada Excel itu ingat ya teman-teman ya. Nah saya hari ini coba nambahin 1 soal aja. Ini sudah terlihat barangkali ini.
Berapa? Sudah terlihat. Nah, teman-teman coba tolong di screenshot dulu soalnya. Jadi nanti saya nggak bolak-balik Excel ini, Excel soal, Excel soal. Udah di screenshot untuk, Udah, Pak. oke, saya stop share lagi ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke Excel soal nomor 7. Udah kelihatan nggak Excelnya di sini? Sudah, Pak. Oke, nah teman-teman tolong fokus ya karena ini kemungkinan akan keluar nanti di kuis atau bahkan di UAS. Tolong didengarkan. Ada yang bisa tolong bacakan ulang soalnya tadi kan udah screenshot. Ada yang bisa bantu Saya, Pak. baca. Saya, Pak. Boleh, boleh. Arif, gimana tuh Kang? Putri ber-NPWP merupakan pegawai tetap yang sudah menikah dengan memiliki 2 orang anak. Suami Oke, Putri sampai bekerja situ sebagai... dulu. Oh ya, Pak. Suami Putri bekerja sebagai PNS. Oke. PNS. Nah, teman-teman baca baik-baik ya. Putri itu dia ber-NPWP. Dengerin ini ya. Merupakan pegawai tetap, dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, kemudian suami dia bekerja sebagai apa tadi, Arif? Suaminya Putri. Sebagai PNS, Pak. Oke, berarti dua-duanya kerja nggak suami istri ini? Putri katanya pegawai tetap, terus suaminya bekerja juga sebagai PNS. Ya, berarti Dua-duanya kerja, Pak. dua-duanya Ya, kerja ya. Pak. Nah, sampai sini aman nggak, teman-teman? Aman, Pak. Aman ya. Nah, jadi saya ini sambil ke Excel, perlu saya sampaikan, teman-teman. Kalau suami istri bekerja, tumpuan untuk perhitungan pajak itu sebenarnya sudah dibebankan ke suami. Nah, ini ingat ya, cowok-cowok nih, Arif, terus nanti Sani, Jamil, kalau misalnya sudah menikah, nanti udah kerja, istri kamu juga kerja. Tanggungannya berapa tadi katanya Kang Arif? Punya berapa anak? 2, Pak. 2 ya. Nah, sebenarnya kalau kita tulis PTKP, ini kelihatan nggak saya nulis di Excel? Kelihatan, Pak. Ya, PTKP-nya itu kan sebenarnya K garis miring 2 ya. Kawin dan punya 2 anak atau 2 tanggungan. Tapi soal yang sekarang itu tuh adalah menghitung dari point of view-nya Putri. Kalau misalnya kita disuruh hitung dari point of view-nya suami Putri, jelas PTKP yang kita gunakan adalah kawin 2 tanggungan. Tapi karena sekarang yang kita ingin hitung tuh istrinya. Jadi kan nggak mungkin ya tanggungannya jadi double ya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak teman-teman? Jadi yang mau dihitung itu tuh sekarang pajak yang harus dibayar sama si Putri. Nah, kalau misalnya anak dia dan status kawinnya itu tuh sebenarnya udah masuk ke suami. Nah, makanya Putri ini dianggap PTKP-nya adalah tidak kawin dan tanggungannya nol. Gitu ya. Karena kalau kamu tulis K garis miring 2 sama aja kamu ngitungin untuk suaminya gitu. Jadi yang cowok-cowok kalau nanti kamu sudah kerja gitu ya, terus nanti istrinya juga bekerja, nah sebenarnya tumpuan yang kawin, terus tanggungannya 2 atau 3 itu tuh di cowok dihitungnya, ceweknya, istrinya tetap nanti dihitungnya TK 0, tidak kawin dan 0 tanggungan. Betul. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham ya, karena kenapa tidak K garis miring 2 itu tuh udah dihitung di suaminya Putri. Tadi kan udah dibacain nama Arif ya. Kalau suaminya PNS, Putri itu pegawai tetap. Nah, dua-duanya kerja nih. Jadi sebenarnya untuk tanggungan dan status perkawinan itu udah dihitung di suami. Jadi kita sekarang itu tuh menghitung yang istri. Kan nggak mungkin dua-duanya K2 ya, jadi double dong bayarnya. Gitu. Aman ya sampai sini ya.
Aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Nah, PTKP kalau untuk Putri ini karena dia tidak kawin dan mau tanggungan masih ingat nggak? Coba dibuka tabel yang minggu lalu. Berapa tuh penghasilan tidak kena pajaknya? Berapa puluh juta teman-teman? 54 juta. 54 juta. Oke, thank you ya Teh Ririn ya. 54 juta. 54 juta. Jadi teman-teman harus ingat nanti teman-teman nih sebelum nikah kan lulus S1 dulu terus kerja dulu ya. Nah, pasti PTKP kamu sebelum menikah itu tuh semua orang itu tuh pasti 54 juta. Nanti kalau udah nikah baru nambah secara otomatis. Nikah kamu punya istri, punya suami nambah 4.500.000 PTKP-nya dari 54. Nanti punya anak satu nambah lagi 4,5 juta per anaknya. Sampai maksimal 3 ya tanggungan itu ya. Gitu. Oke, Kang Arif masih bisa dengar suara saya Kang Arif? Masih, Pak. Oke, boleh dibacakan lagi lanjutan dari yang soalnya? Terus, Putri mendapatkan gaji di PT Roman sebesar 10 juta dengan tunjangan sebesar 2 juta, Pak. Oke, kita tulis di Excel ya. Gajinya katanya 10 juta ya Kang ya. Terus tunjangannya 2 juta ya. 2 juta, Pak. Oke, kita tulis di Excel. Gajinya 2 juta, tunjangan 2 juta. Berarti otomatis setiap bulan kan segitu ya. 2 juta, tunjangan juga 2 juta. Sampai sini masih mengikuti nggak? Masih, Pak. Oke. Premi yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 2% ya. Dan iuran yang dibayar oleh Putri yaitu 1%. 1%. Oke, nah di sini saya tulis ya teman-teman ya. Ada iuran, ada premi ya tadi ya. Nah, kalau iuran, Putri mengeluarkan uang untuk membayar iuran, gitu ya. Kalau premi itu merupakan tambahan pendapatan dari perusahaan untuk menjamin Putri lah gitu ya. Tergantung di sini premi apa, biasanya ada premi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi istilahnya perusahaan itu tuh menanggung ketidakpastian itu. Karena kan tidak tahu ya kapan nih yang Putri ini kecelakaan atau bahkan amit-amitnya mati gitu. Kan tidak ada yang tahu. Nah, jadi setiap bulan itu tuh dikasih semacam pendapatan menjamin kecelakaan atau kematian dari si Putri. Itu namanya premi, teman-teman. Jadi tambahan pendapatan ya. Kalau iuran itu bahkan Putri yang ngeluarin duit untuk membayar iuran itu. Ini kelihatan nggak yang saya tulis nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, di situ katanya premi yang dibayarkan itu 2% katanya. Nah, biasanya itu 2% nih sama dengan ya. 2% dikali dengan gaji pokok, teman-teman. Berarti 200.000 lah tambahan dari perusahaan untuk menjamin kematian dan kecelakaan kerja dari Putri ini. Itu. 2% katanya ya, biasanya 2% kali gaji pokok. 2% kali 10 juta, berarti kan 200.000 ya per bulannya ya. Itu. Nah, kemudian pada bulan Maret 2024, Mudir mendapatkan THR berapa tuh Kang Arif? Bulan Maret itu? Dapat THR sebesar 15 juta, Pak. 1,5 ya. 1,5 Satu, gaji. oke, 1,5. Bulan apa katanya? Maret Bulan ya? Maret, Pak. Maret. Nah, 1,5 kali gaji ya. Ya, Pak. Oke, nah di sini saya mau tulis dulu. Jadi teman-teman, nanti teman-teman harus hati-hati baca soal ya. Kalau katanya THR itu 1,5 kali gaji, nah itu sebenarnya gaji tambah tunjangan, teman-teman. Jadi kayak take home pay kamu per bulan berapa sih bersihnya gitu. Nah, tapi kan ada juga bahasa itu, istilah-istilah di perpajakan itu, THR 1,5 kali gaji pokok. Nah, kalau gaji pokok jelas 10 juta. Gitu. Kalau di soal ini Kang Arif kata-katanya 1,5 kali gaji atau 1,5 kali gaji pokok. 1,5 kali gaji, Pak.
Oke, berarti itu 1,5 dikali 10 juta tambah 2 juta. Karena kan gajinya 10 juta nih. Tunjangannya 2 juta kan? Ya, Pak. Nah, sama aja kamu mengalihkan 1,5 kali 12 juta. Aman, teman-teman? Aman, Pak. Aman ya. Aman, Jadi Pak. nih, yang di atas nih, kalau nanti kamu bahasanya 1,5 kali gaji, katanya. Berarti itu gaji dan tunjangan. Kalau 1,5 kali gaji pokok, karena perusahaan itu beda-beda, teman-teman. Bisa aja dia ngasih THR itu 1,5 kali gaji, yaitu gaji tambah tunjangan gitu ya. Ada juga yang gaji pokok doang gitu, gaji pokoknya aja. Berarti 1,5 kali 10 juta. Gitu. Aman ya ini ya? Aman, Pak. Oke, terus bulan Desember apa katanya Kang Arif? Bulan Desember dapat bonus, Pak, Bonus sebesar? sebesar 15 juta. Oke. Terus ini di Desember ya, tulis bonus ya. Ya, Pak. Oke, sip. Nah, kalau penghasilan bruto tuh apa aja teman-teman? Komponennya? Gaji, tambah tunjangan, tambah Gaji, premi, Pak. tambah tunjangan, ini tambah Tambah, semua dulu lah ya. ya, tambah semua Tambah dulu. premi. Oke, 12.200.000. Jadi ini kamu bisa langsung tarik bonus ke bawah nih. Gitu. Berarti yang berubah itu sebenarnya di April ya. April ya. Karena ada THR yang 18 juta tadi. Benar ya? Terus sama di Desember. Ada bonus yang tadi Kang Arif sampaikan 15 juta. Nah, di sini karena dia TK garis miring 0 atau tidak kawin tanggungan 0, masih ingat nggak dia masuknya ke ter A, ter B, atau ter C? Coba dibuka lagi PPT-nya yang minggu kemarin. Kan ada tuh tabel, kalau misalnya dia tidak kawin, tanggungannya 0 berapa nih ininya, ternya masuknya ke A, ke B, atau ke C? Oke, saya sambil lihatin lah ya, biar sambil ingat ya teman-teman ya. Ini tuh papan 10 ini. Masuknya ke A, Pak? Ke A ya. Ya. Oke, saya sambil buka lagi ya si PPT-nya biar nanti teman-teman ingat lagi. Udah kelihatan nggak PPT-nya? Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, kan tadi Putri itu sebenarnya dia kawin. Terus punya dua tanggungan. Tapi karena suami istri bekerja, perhitungan kawin dua tanggungan itu tuh sudah dihitung di suami ya. Nah, jadi putrinya dianggap tidak kawin, tanggungan nol. Karena kan nggak mungkin double perhitungan pajak itu. Jadi ingat nih cowok-cowok, kamu nanti kalau istrinya kerja, tetap yang gede itu bayarnya di kamu. Karena kamu para keluarga ya di secara hukum dan secara perpajakan. Nah, TK0 berarti ini ya, golongan A. Benar ya? Nah, teman-teman tadi penghasilan brutonya berapa di bulan Januari? 12.200.000, Pak. 12 juta, saya share ini aja ya, biar gampang. 12.200.000. Nah, kita turunin ke bawah nih. 12.200.000 itu di mana ternya? Di 13K, di 14K, Di atau di 14, Pak. 15? Di 14. 14 ya, karena dia di antara 11.600.000 sampai 12.500.000 kan. Nah, berarti di sini 4%. Ini juga masih 4% ya. Nah, kalau 30.200.000 ternya berapa tuh? 30.200.000. Nih, Itu, Pak, 30 di juta. 23, 23. 23 ya, berarti berapa persen Kang Arif? 13%, Pak. Oke, 13%. Ini 12.200 sama aja ya. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ingat di Desember kita tidak perlu hitung ter ya. Ter itu hanya sampai November. Ini saya coba hapus dulu. Cara ngitungnya apa teman-teman? Kalau PPh 21 itu apa kali apa?
Coba apa dikali apa? Ini udah ada penghasilan bruto, terus udah ada TER-nya. Tadi kita baca ya 4% dan 13%. Nah, terus untuk ngitung PPh ini apa yang dikaliin? Apa Penghasilan kali bruto apa? dikali TER-nya bukan, Pak? Penghasilan bruto dikali, TER. oke benar ya Teh Alfi ya. Jadi si 4% penghasilan bruto adalah bebas lah ya. 12.200 ini kamu kalikan dengan 4%. Nah, jadi untuk bulan Januari PPh yang terpenuhi itu adalah 488.000. Tuh, teman-teman. Kita tarik aja ke bawah ya. Sampai ke yang agak gede di mana ini? Sampai hampir 4 jutaan di Di bulan Maret, Pak. bulan Maret ya, karena tadi ada Nggak tahu. tambahan Oh April, iya, sorry, April. April, Pak, April. Karena ada tambahan THR sebesar 1,5 kali gaji. Atau 1,5 kali 12 juta ya. Ingat ya, ada tambahan 18 juta. Dan TER-nya juga cukup gede tadi persenannya ya, 13% ya. Kita udah lihat juga sama-sama tadi. Kalau brutonya 30.200 di 13%. Aman ya sampai sini ya. Teman-teman masih ngikutin? Aman, Pak. Oke, nah berarti ini si 8 juta ini, 8.806.000 itu jumlah dari PPh terpotong per bulan ya, dari Januari hingga November. Gitu. Berarti kamu udah bisa jawab nih nanti, berapakah, kalau misalnya soalnya nanya ya, berapakah PPh yang terpotong dari Januari hingga November. Nah, setelah kamu ngitung-ngitung nih, berarti jawabannya adalah PPh terpotong dari Januari hingga November menurut PPh 21 tarif TER adalah 8.806.000 rupiah. Udah dapat nilai tuh teman-teman. Walaupun kamu tidak beres sampai akhir ya, udah cukup gede lah nilainya. Karena kan lumayan banyak nih 12 kali ngitung ya ini ya. Januari, sorry 11 kali ngitung. Gitu. Sampai sini aman nggak? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Kita lanjut ke yang terakhir. Ingat ngitung PPh 21 itu tuh 2 kali ya. Januari hingga November kamu ngitungnya pakai TER. Nah, di Desember tadi sesuai yang disampaikan juga sama Bang Firman, kita pakai yang namanya tarif progresif pasal 17. Gitu. Ingat ini ada 3 komponen yang dihitung ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Desember ada biaya apa yang pertama? Biaya apa ini? Biaya Biaya jabatan maksimal 6 juta 1 tahun, Pak. Oke, 5%. berarti kamu udah dicatat di catatannya. Oh, kalau biaya jabatan itu mau segede apapun, misalnya nih, kamu ngitung 5% kali eh, penghasilan brutonya berapa nih? 179 juta ya, kali 12. Nah, berarti kan hasilnya gede banget tuh. Nah, menurut aturan perpajakan, biaya jabatan itu maksimal cuma 5 juta rupiah. Iuran pensiun 1% dari gaji pokok, teman-teman. Berarti 1% kali berapa? Gaji pokoknya berapa tadi di soal? 10 juta, Pak. 10 juta ya, kali 12. Karena ini ingat di Desember itu tuh kita pengen akumulasikan. Pengen ngecek ulang per tahunnya. Makanya selalu dikali 12. Kan 1 tahun ada 12 bulan ya. Gitu. Jaminan hari tua berapa persen kali gaji pokok, teman-teman? 2%. 2%. Berarti 2% kali 10 juta. Dan ingat dikali 12. Tuh, 3 ini aman, ngitungnya aman. Aman, Pak. Oke, nah penghasilan bruto setahun itu tuh datangnya dari sini teman-teman. Hasil penghasilan bruto dari Januari hingga Desember. Hasilnya 179 ini ya. Nah, kamu tinggal sama dengankan saja. Sama dengan 179 ini. Gitu. Ingat 179 ini kamu kurangi dengan 3 biaya yang kamu hitung barusan. Berarti 179 dikurang 6 dikurang berapa lagi nih?
Di bawahnya biaya pensiun berapa? 1 juta, Dikurang 1.200.000 Pak. Dikurang lagi sama? 2 juta 2.400.000. Oke, berarti dapat hasilnya 169 jutaan ya. Ya, teman-teman ya. Ini kenapa PTKP-nya berapa kira-kira nih? Kan dia TK 0, berapa tuh PTKP-nya kalau di PPT? Yang tadi saya sudah bilang juga kalau kamu masih single dan belum punya tanggungan, berapa PTKP-nya? 54 juta. Oke, 54 juta. Itu ya, jadi bisa beda-beda nanti tiap soal ya. Tidak selalu nih PTKP ini nilainya 54 juta. Bisa jadi kamu tidak punya, kamu tidak kawin tapi punya tanggungan 3 sama. Yang saya ceritain di minggu lalu ya, kan yang bisa jadi tanggungan itu bisa dari keluarga sedarah atau semenda ya namanya ya. Bisa jadi orang tua kita atau adik kita, kakak kandung kita itu masuk tanggungan bisa. Asalkan mereka terdaftar di KK yang sama, kartu keluarga yang sama, sama apa namanya tidak punya penghasilan. Jadi kalau orang tua kamu pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri yang bisa, karena kan punya penghasilan tuh dari pensiun. Nah, PKP-nya berarti apa kurang apa nih teman-teman? Kita lanjut ke sini dikit lagi. Ini Pak, penghasilan neto dikurangin PTKP WP pribadi. Oke, berarti 169 kurang 54 juta ya. Ya Pak, 115 juta 800. 12.800.000. Nah, ini ingat yang tadi di-share juga sama kelompok 5 kan ada kalau di PPh 17 tuh kita kena berlapis gitu. Jadi ini istilahnya lapisan 1 yang 5% ini, yang 15% ini adalah lapisan kedua. Gitu teman-teman. Nah, saya hapus dulu lah ya biar ini. Ini saya coba hapus dulu. Oke, pertama 5% itu pasti dimaksimalkan ke 60 juta. 5% kali 60 juta hasilnya 3 juta ya, teman-teman ya. Aman ya ini ya. 5% kali 60 juta. Nah, tadi di bawahnya 15%. Nah, itu dikali dengan angkanya itu datang dari 115 juta 800 dikurang 60 juta. Jadi kayak kalau 60 juta ditambah 50 juta ini teman-teman, hasilnya adalah si PKP ini. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham Pak? Paham ya? Jadi 60 juta Kang Arif ditambah 50 juta 800 jumlahnya berapa? 115.800.000 Pak. Oke, jadi patokan kamu kalau mau ngitung yang persenan-persenan ini lihat nilai PKP-nya ya, penghasilan kena pajak. Jadi awal yang 5% ini pasti dimaksimalkan dulu 60 juta. Nah, sisanya dari PKP kurang 60 juta itu dikali 15%. Aman ya, teman-teman ya. Alfi aman, Alfi, Ririn, dan yang Aman, Pak. lain-lain. Leni, terus Sani, Syahwa aman. Aman, Dan Pak. kawan-kawan semuanya oke sip. Berarti ini tinggal 15% dikali dengan 55.800 ya. Ini ditotalkan lah. Ini ditambah dengan oke. Nah, PPh terpotong hingga November berapa? Ada yang bisa bantu bacakan nggak atau cek data di atas? PPh terpotong hingga November berapa tuh? 8.806.000 Pak. Oke, berarti itu tinggal disama dengankan aja ya. Sama dengan Ya, Pak. ini. Nah, berarti PPh terpotong hingga Desember itu sebenarnya 11 juta ini kamu kurangi dengan PPh terpotong hingga November. Itu ya itulah hasilnya. 11 juta dikurang 8 juta 800. Nah, berarti seginilah dalam 1 tahun harus dibayar 2.500.000. Gitu. Aman ya, teman-teman ya.
Aman nggak untuk soal ini? Aman, Pak. Oke, nanti saya kirim ke ini aja ya ke Leni ya untuk soalnya sebenarnya ada 2 soal. Kita baru mengerjakan soal nomor 3 ya. Nah, nanti ada soal nomor 4. Coba teman-teman kerjakan ya. Kerjakan. Nanti minggu depan saya akan coba tanya apa hasil temuan teman-teman untuk soal nomor 4. Aman ya teman-teman ya. Aman, Pak. Oke, saya coba kirim soalnya ke Leni ya, Len ya. Iya, Pak. Nah, itu Leni ada 2 soal. Soal nomor 3 barusan kita udah jawab bareng-bareng ya. Ini soal nomor 4 itu nanti coba dikerjakan sebagai latihan soal ya. Barangkali nanti mirip-mirip kayak gitu yang keluar di UAS, kan kita nggak tahu. Oke, saya coba mau make sure lagi ya absen ya. Muhammad Raihan ada? Muhammad Raihan nggak ada. Ririn ada tadi ya. Sasi ada. Kemudian Yusuf nggak ada ya. Kemudian Rio dan Akbar juga nggak ada ya. Oke, aman. Berarti kalau begitu saya cukupkan perkuliahan hari ini ya, teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ingat ya, minggu depan kelompok 1 dan 2 yang presentasi ya. Leni tolong diingetin ya, Len ya. Jadi Siap, materinya Bapak. juga udah saya share. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama.